Bu, Bapak berangkat dulu ya. Ibu hati-hati di rumah ya. Sama Bapak minta doanya ya. Ya Bu, biar lancar semuanya. Iya Pak, Ibu doakan semoga nanti jualannya lancar, banyak yang beli, dan dapat uang yang banyak ya. Hehe. Nanti uangnya kita pakai buat bikin usaha susu kita sendiri. Jadi nggak harus ngambil susu dari rumah Pak Tomo terus. Ya semoga aja ya Bu. Tapi kalau mau pasokan susu sendiri, kayaknya kita butuh uang yang banyak banget deh. Kita butuh sapinya, kita butuh kandang sapinya, kita butuh peralatan lainnya, dan lain-lain banyak lagi. Emangnya kita bisa Bu? Bisa Pak, Ibu yakin? Bisa, asal kita itu kerja keras dan nggak pernah putus asa. Udah, ya Pak, malah ngobrol. Nanti telat, kena marah lagi sama Pak Tomo. Tahu sendiri kan Pak Tomo kalau marah gimana? Iya Bu, Pak Tomo kalau marah serem banget. Ya udah ya Bu, kalau gitu Bapak berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati, semangat ya Pak, semangat. Permisi Pak Tomo, saya sudah datang Pak. Mau ambil susu buat dijual Pak. Nah, datang juga kamu akhirnya Harto. Gaji kamu saya potong Harto, karena kamu telat datangnya. Punya karyawan kok, nggak disiplin blas. Kalau kamu tiap hari seperti ini terus, kamu bakal saya pecat. Mending saya cari karyawan yang lebih kompeten lagi. Ya kok dipotong sih Pak? Saya kan nggak telat Pak. Ini kan masih jam 7 Pak. Saya nggak telat dong. Orang peraturannya kita bakal telat kalau kita berangkatnya lebih dari jam masuk kerja. Kok Bapak malah potong gaji saya sih Pak? Kamu itu nggak terima gajinya saya potong. Kamu ini memang ya toh udah nggak kompeten, malah ngebantah bosnya lagi. Sekarang itu jam 7 lewat 2 menit. Itu artinya kamu terlambat. Ya elah Pak, 2 menit doang. 2 menit doang, 2 menit doang. 2 menit itu berharga banget toh. Walaupun itu cuma 2 menit, yang namanya telat ya telat. Gaji kamu saya potong titik. Apa kamu masih gak terima? Oh, mau dipecat kamu ya? Ngomong aja kalau kamu itu mau dipecat. Nanti bakal saya pecat. Dikasih pekerjaan, bukannya bersyukur, malah melunjak. Anu Pak, jangan Pak. Jangan pecat saya ya Pak. Saya minta maaf ya Pak. Saya tadi kebablasan emosi Pak. Jadi nggak apa-apa dah. Ya Pak, kalau gajinya dipotong, saya ikhlas Pak. Tapi jangan pecat saya ya Pak. Kalau saya dipecat, saya nggak tahu harus kerja apa lagi. Cih, orang miskin? Ya sudah kerja sono. Itu susunya cepetan diambil, terus dijual. Udah sono cepetan kerja. Assalamualaikum Bu Ratna. Bu, saya bawa susu ini Bu. Oh iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Nah ini untung aja Pak Hartonya udah dateng. Saya udah gak tahan dengerin anak saya tantrum pengen susu sapi asri. Gak mau dikasih susu kaleng. Gak nyangka bakal serepot ini punya anak ya Pak. Kan namanya juga anak kecil Bu. Belum tahu gimana seharusnya dunia bekerja. Jadi ya wajar kalau dia begitu. Oh, ya ngomong-ngomong, ini susunya Ibu mau beli berapa Bu? Ya saya mau beli 3 botol deh Pak. Sekalian buat stok di rumah. Jadi kalau anak saya lagi pengen minum susu, nggak bingung harus kayak mana. Kenapa nggak beli aja yang susu UHT kemasan Bu? Kan sama aja, susu murni juga. Gak mau anak saya Pak. Dia maunya susu yang Bapak jual ini. Tapi ya biarlah Pak. Toh susu ini bukan barang berbahaya buat anak saya. Malah bagus buat pertumbuhannya. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya. Jadi ini 3 botol berapa Pak? 3 botol 90.000 ya Bu. Kata bos saya harga di pasar lagi turun. Soalnya banyak juga yang panen susu. Jadi harganya diturunin deh jadi 90. Kalau biasanya mah 2 botol bisa 120.000 sampai 150.000 Bu. Walah gitu toh Pak. Ya aku nggak nanya sih sebenarnya. Kenapa harga susunya bisa turun? Ini Pak uangnya. Kembaliannya buat Bapak aja. Biar Bapaknya semangat kerja ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya udah, kalau begitu saya lanjut jualan lagi ya Bu. Nah ini akhirnya yang ditunggu-tunggu nyampe juga. Udah nggak sabar mau minum susu asli, pasti rasanya suwekir banget
Pak Mamat kayaknya lagi seneng banget dah wajahnya Pak. Udah dari tadi Pak berdiri di situ. Nggak sih, belum lama. Saya berdiri di sini cuman mulai dari jam 5 subuh tadi kok. Jadi kayaknya belum lama deh. Kalau sekarang jam setengah 8, berarti ya berdiri udah sekitar 2,5 jam Pak. Buset Pak, Bapak nggak capek berdiri nungguin gitu dari habis subuh Pak? 2,5 jam mah kecil, walaupun kaki saya ini agak bergetar sedikit sih. Tapi nggak apa-apa, ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu susu sapi asli. Ya saya beli 4 botol ya Pak. Oke Pak, siap. Ini Pak 4 botol susunya. Kalau Bapak beli 4 botol, berarti totalnya 120.000 ya Pak? Ya sudah, ini Pak Harto uangnya. Sisa kembalinya buat Pak Harto aja ya Pak. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak bantuannya. Ya udah kalau begitu saya mau lanjut jualan ya Pak. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Harto jualan sampai sore. Seratus, 200, 300, 600. Bagus. Hari ini kamu dapat 600.000. Kalau kamu dapat uang segini kan, jadi nggak sia-sia saya marahin kamu gini tiap hari. Ya sudah, kita langsung mulai aja menghitung pembayarannya. Gaji kamu per hari 100.000, dipotong karena telat kerja, jadi sisa 50.000. Nah ini gaji kamu toh. Lain kali kamu jangan telat-telat ya toh. Jangan telat-telat, kamunya aja yang perhitungan banget. Orang cuma baru lewat 2 menit aja langsung dipotong gaji. Mentang-mentang bos aja jadi seenaknya jidat sama karyawannya. Ya bos, besok saya bakal berangkat habis subuh deh bos, biar nggak telat-telat lagi. Bagus. Aku suka semangatmu toh. Oh iya, sebelum kamu pulang, kamu buangin susu basi yang masih ada di gudang ya. Saya tadinya mau nyuruh si Anton, malah dianya sudah pulang. Karena sekarang cuma sisa kamu sendiri, kamu buangin ya. Buangin susu basi dari gudang ya bos? Boleh aja sih bos, tapi pasti ada tambahan uang lemburnya kan? Ya kali kerja lembur nggak ada biaya tambahan. Kejam sekali perusahaan itu, ya nggak bos? Apa kamu Harto? Kamu minta bayaran cuma dari buangin susu basi? Gila aja kamu toh. Buangin susu basi itu sudah tugas kamu, udah kewajiban kamu. Ngapain kamu pakai minta bayaran lagi? Loh, ya kan? Yang bagian buangin susu basi kan bukan saya bos. Yang bagian buangin susu basi kan si Anton. Kenapa harus saya? Berarti kalau saya yang mengerjakan seharusnya ada biaya tambahan lagi lah. Kan saya sudah bilang, si Anton itu sudah pulang. Sisa kamu sendirian saja. Makanya saya menyuruh kamu. Kalau kamu itu minta biaya tambahan, ya minta ke Anto, jangan ke saya. Ya sampean ini kan bosnya, orang yang tanggung jawab sama anak buahnya. Jadi nggak salah dong kalau saya minta ke bos. Oh, kamu mulai lupa diri ya Tok. Padahal kamu baru dapat pujian kecil dari saya. Ingat ya Tok, kamu itu orang miskin Tok, nggak punya apa-apa. Kalau bukan karena saya mempekerjakan kamu, mungkin sekarang kamu sudah jadi gelandangan di jalan. Jadi kamu masih mau melawan saya Tok? Saya bukan melawan Pak, saya melawan ketidakadilan yang Bapak kasih ke saya. Jadi Halah, udahlah, ngomong aja kamu bosen kerja sama saya. Pakai ngomongin ketidakadilan segala. Mulai sekarang kamu saya pecat Tok. Jangan harap saya bakal bantuin kamu lagi. Udah sana pergi. Udah muak aku lihat muka kamu. Harto pulang ke rumahnya. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Gimana Pak pekerjaan hari ini? Lancar kan? Pasti lancar lah. Udah aku doain. Hehe. Lancar Bu, susunya kejual habis semuanya. Tapi cuma segini Bu uang yang Bapak dapat. Hah? Kok cuma 50.000 Pak? Bapak nggak bercanda kan? Uangnya nggak Bapak buat pakai beli martabak telur kan Pak? Kalau Bapak beli martabak telur minimal bagi sepotong lah. Enggak Bu, uangnya nggak pakai Bapak buat beli martabak. Itu cuma dapat 50.000 karena Bapak telat berangkatnya. Padahal Bapak cuma telat 2 menit doang loh. Dan yang paling buruk sekarang Bapak dipecat Bu. Bapak nggak ada pekerjaan lagi. Hah? Bapak dipecat? Kok bisa Bapak dipecat Pak? Emangnya Bapak punya salah apa sampai dipecat Pak? Bapak nggak mungkin dipecat cuma gara-gara telat 2 menit kan? Enggak Bu, bukan karena itu Bapak dipecat. Karena sebelumnya Bapak pulang, Bapak disuruh buangin susu basi yang ada di gudang.
Dan Bapak tolaklah perintah bos, karena itu kan bukan pekerjaan Bapak, tapi pekerjaannya si Anto. Si bosnya malah marah. Terus kami cekcok dan ujung-ujungnya Bapak dipecat, Bu. Duh, gimana ini terus, Pak? Kalau Bapak dipecat, kita nggak bisa deh menggapai mimpi sendiri, Pak. Jangankan menggapai mimpi, buat makan sendiri aja sehari-hari belum pasti. Gimana ya? Pak juga nggak tahu harus kayak mana, Bu. Kayak mana ya? Ini gara-gara Bapak nggak mau buang susu basi di gudang sih, Pak. Jadinya dipecat. Sabar, Pak. Susu basi di gudang. Nah, itu dia, Pak, susu basi. Kita jualan aja susu basi aja, Pak. Jualan susu basi, Bu. Tapi kalau gitu jualan susu basi pasti ketahuan, Bu. Soalnya itu warna udah nggak putih banget kayak susu yang baru. Lah, masalah gampang itu mah. Kita campur aja susunya pakai air kapur, biar warnanya putih kan? Gimana? Pinter nggak, Ibu? Ide bagus sih, Bu. Bu ide cemerlang. Ya udah kalau gitu kita jualannya mulai besok ya, Bu, rencananya. Assalamualaikum Pak Tomo. Ngapain lagi kamu kesini, Harto? Kamu minta buat jangan dipecat. Nggak akan, keputusan aku sekarang udah bulat. Kau tetap akan dipecat dan nggak akan ada yang berubah, Harto. Enggak kok, aku kesini bukan minta buat kerja di sini lagi kok. Aku kesini mau minta susu basi yang mau dibuang itu. Jadi boleh nggak Pak susu basinya saya minta? Kamu mau susu basi itu secara gratis? Nggak. Nggak akan aku kasih kalau kamu minta secara gratis. Kalau emang kamu mau susu basinya, ya belilah. Tapi karena udah basi, aku kasih harga murah aja lah. 200.000. Kamu bisa dapat semua susu basinya. Ya udah, aku beli semuanya. Ini uangnya. Anjir, susu udah basi aja harus disuruh beli. Mana harganya 200.000 lagi? Kalau gini kan kepake uang tabunganku. Ini udah semua, Pak, susu basinya. Iya, Bu, udah semua yang ada di gudang Pak Tomo. Tapi tadi Bapak harus beli semua susu basi ini seharga 200.000, Bu. Mahal banget. Dasar si tua Tomo itu pelit banget. Nggak apa-apa, Pak. Kita emang mengeluarkan 200.000. Tapi kalau kita bisa jualin semua susu ini, bakal dapat uang yang lebih banyak. Udah, Pak, kita langsung mulai aja, Pak, buat susunya. Pertama-tama kita tuang semua susu basinya ke panci. Kita angetin dulu, terus kita masukin air kapurnya biar warna susunya kembali putih. Terus biar rasa manisnya nggak hilang, kita tambahkan pemanis buatan. Oh iya, sedikit garam. Nah, sekarang tinggal aduk-aduk deh sampai merata. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita masukin ke dalam botol dan siap dijual. Assalamualaikum Ibu Ratna. Nah, akhirnya datang juga Pak Harto ini. Mana Pak susunya? Anak saya sudah menggila, Pak, dari dalam. Udah nggak tahan dia, Pak. Cepetan, Pak. Tantrumnya parah dia, Pak. Gara-gara Pak Hartonya nggak jualan sih. Stok susu di rumah juga habis. Jadinya begini. Sabar, Bu, sabar. Iya, saya minta maaf, Bu. Kemarin nggak jualan karena saya lagi sibuk, Bu. Jadi Ibu mau ambil berapa botol, Bu? 10 botol, Pak. Saya mau ambil 10 botol ya, Pak. Saya nggak tahu Pak Hartonya besok masih jualan apa enggak. Ya, saya ambil 10 botol aja ya, Pak. Oke, Bu. Ini 10 botol susunya. Jadi totalnya 300.000 ya, Bu? Iya, Pak. Ini Pak uangnya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Kalau gitu saya lanjut ya, Bu. Mari, Bu.
Pak Toto, seperti biasa Pak Toto tiap pagi selalu nungguin saya berdiri di situ dari jam 5. Tapi ya Pak Toto nggak bakal capek. Soalnya Pak Toto udah terbiasa berdiri selama 2,5 jam. 2,5 jam Gundulmo. Saya udah berdiri di sini dari subuh kemarin. Saya udah menunggu Pak Harto lewat, tapi Pak Harto nggak muncul-muncul. Jadi ya saya tetap nunggu di sini. Saya udah 24 jam Pak berdiri di sini. Ini orang boge apa gimana ya? Bisa-bisanya berdiri seharian. Tapi ya udah, namanya pelanggan emang sikapnya aneh-aneh. Ya Pak, saya minta maaf kalau kemarin saya nggak jualan karena saya lagi sibuk banget Pak. Kemarin jadi sebagai permintaan maaf saya akan jual susunya 10 botol gratis 1. Gimana Pak? Mau nggak? Saya beli 20 botol ya Pak. Saya mau stok susunya. Soalnya saya nggak tahu bapaknya besok jualan apa enggak. Daripada saya berdiri seharian cuma nungguin susu kayak orang aneh, mending saya stok susunya. Ya Pak, jadi kalau Bapak beli 20, semuanya 600.000 ya Pak. Oke, ini uangnya. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu aku permisi dulu, aku mau boker. Udah seharian aku berdiri, nggak bisa boker. Nggak nyangka bakalan dapat uang sebanyak ini Bu. Kamu pinter banget deh Bu. Berkat ide ibu itu kita bisa punya uang sebanyak ini Bu. Dengan begini aku bisa punya pasokan buat susu aku sendiri. Ah iya kan, siapa lagi? Maya gitu loh. Ini uangnya sebanyak ini kita pakai buat poya-poya dulu nggak sih Pak? Buat belanja-belanja di mall ya kan? Ibu mau beli baju baru. Masa ibu ini aja nggak ganti-ganti kan bosen. Tapi ini total semua uangnya berapa Pak? Kita berhasil ngebuat 300 botol susu basi. Terus Bapak jual di harga 30.000 per botolnya. Jadi kita dapat 9 jutaan Bu. Banyak juga ya 9 juta sehari. Kalau kita jualan sebulan penuh, 9 dikali 20, 270 juta Bu. Kita kaya Bu, kita kaya. Nak, kamu kenapa? Ngomong apa nak kamu? Ngomong apa nak? Ibu nggak paham nak. Maafin ibu nak. Sebenarnya kenapa dok? Ada apa dengan anak saya? Kenapa dia nggak bisa ngomong dok? Padahal sebenarnya dia bisa aja. Normal ngomongnya dok. Setelah kami melakukan pemeriksaan, anak ibu mengalami penyumbatan pada pita suaranya Bu. Hal ini dikarenakan pada zat putih yang mengeras di pita suaranya. Kami rasa itu adalah zat kapur dan zat itu yang menghalangi udara lewat Bu. Selain itu juga pencernaan anak ibu mengalami masalah yang sangat serius karena mengkonsumsi susu basi Bu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Anak aku nggak bisa ngomong dan sekarang dia juga mengalami masalah pencernaan yang cukup parah. Sial, ini semua gara-gara susu itu. Aku harus minta tanggung jawab Pak Harto. Dia harus ganti rugi. Tapi kan Pak Harto dapat susunya dari Pak Tomo. Wah, aku harus kumpulin warga buat menghajar Pak Tomo ini. 2 jam kemudian. Woi Pak Tomo, keluar kamu. Keluar. Pak, keluar. Harus bertanggung jawab Pak, keluar. Iya, ada apa kok rame-rame ya? Hadir semuanya guys. Aduh, sabar kalian. Kenapa tiba-tiba mengeroyok saya? 2 jam kemudian. Salah saya apa kok saya dibeginikan? Alah, nggak usah pura-pura. Nggak tahu kamu Pak. Kamu ini jual susu basi ke kami semua kan? Mana susu basi itu pakai dicampur kapur kan? Gara-gara bapak anak saya sampai harus dioperasi di rumah sakit Pak. Hah, susu basi? Bukannya saya nggak jualan susu basi ya? Bukan saya yang menjual itu. Tolong berhenti gebukin sayanya. Alah, nggak usah bohong kamu. Kami ini semua tahu kalau Pak Harto itu ngambil susu untuk dijual itu dari rumah bapak. Jadi pasti susu basi itu asalnya dari bapak kan? Hah, Pak Harto? Nggak ada hubungannya apa-apa lagi. Saya sama dia. Aku sudah pecat dia 4 hari yang lalu. Dia sudah nggak kerja lagi sama aku. Apa? Jadi semua itulah Pak Harto sendiri. Awas ya kamu Pak Harto. Berarti sekarang kita pindah ke rumah Pak Harto. Kita minta pertanggungjawaban Pak Harto.
Harto, keluar. Bapak harus tanggung jawab sama apa yang telah Bapak lakukan, Pak. Kalau Bapak nggak keluar, kami bakar rumah Bapak. Keluar, Pak. Keluar nggak? Keluar nggak? Ada apa kok rame-rame? Kayaknya saya nggak bikin pesta dari rumah. Jadi ada apa ya? Kok sampai mau bakar-bakar rumah saya? Nggak usah sok, nggak tahu kamu ya Pak Harto. Gara-gara Bapak yang jualan susu basi, anak saya jadi nggak bisa ngomong dan harus dioperasi di rumah sakit. Pak Harto harus tanggung jawab. Kenapa saya yang harus tanggung jawab? Orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya lu cuma jualan susu. Emang ada yang salah kalau saya jualan susu, ha? Yang nggak ada yang salah kalau yang Bapak jual itu bukan susu basi. Kok ibu itu tiba-tiba nuduh saya begini sih, Bu? Alah, nggak usah ngelak kamu Pak Harto. Bapak mau kami keroyok dulu baru ngaku. Nggak mungkin saya jual itu, Bu, susu basi. Saya berani sumpah, kalau yang saya jual itu bukan susu basi. Sampai yang saya jual itu susu basi, lihat aja. Awan mendung petir menyambar merubah Pak Harto dan istrinya jadi sapi. Mampus kamu, azabkan jadi sapi. Ayo semuanya kita bawa sapi ini ke balai desa. Kita potong sapi ini. Daging sapi gratis buat semua orang.